selamat siang bagi teman-teman yang sekarang berada di Jerman, dan selamat sore atau sore menjelang malam, tergantung time zone ya, untuk teman-teman kita yang berada di Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di webinar series terakhir PPI Berlin Brandenburg. Terutama mungkin untuk teman-teman yang berada di Indonesia ya, mengingat ini hari Sabtu, jadi harusnya teman-teman malam mingguan. Jadi kami dari pihak webinar merasa terhormat ya, teman-teman memilih untuk menghabiskan waktu malam minggu teman-teman untuk bergabung bersama kami mengikuti webinar ini. Tapi tenang aja, webinar ini cuma 1,5 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman habis ini ada acara, nonton Eternals di XX1, itu masih bisa banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, webinar ini merupakan webinar series yang terakhir oleh PPI Berlin Brandenburg, webinar yang kelima, tapi terakhirnya cuma untuk periode ini aja, karena kami akan ada regenerasi. Terus judul dari webinar ini adalah Kupas Tuntas Studi Doktoral di Jerman. Nah, di webinar ini kita bakal ngebahas berbagai macam hal terkait studi doktoral di Jerman. Nah, kami harap webinar ini dapat membantu teman-teman sekalian yang mungkin mempertimbangkan, aku ngambil dokter nggak ya? Ngambil ke doktoral nggak ya, atau ke doktoral di Jerman gimana sih? Nah, kami harap webinar ini dapat menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, aku udah ngomong banyak hal, tapi mungkin teman-teman belum tahu siapa aku, karena aku belum memperkenalkan diri, jadi izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Jose Mahendra Aji, biasa dipanggil Jose. Sekarang aku sedang studi S1 jurusan Teknik Fisika di salah satu universitas di Berlin. Sekarang aku di webinar ini berlaku sebagai host, yang artinya aku memoderasi dan bakal mengatur tanya jawab untuk nanti teman-teman di sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita ke acara utama, sebelum kita ke sambutan dari salah satu dari teman kita, mungkin ada baiknya aku membacakan aturan webinar dulu ya. Kalau teman-teman sekarang lihat di screen, udah tertera aturan webinar series, aku akan membacakan. Yang pertama itu, pastikan teman-teman menonaktifkan kamera video untuk kualitas video webinar yang lebih baik. Terus yang kedua, demi kelancaran acara video dan mikrofon, demi kelancaran acara, video dan mikrofon bisa dimatikan. Kami matikan dulu oleh penyelenggara. Terus kami mohon untuk tidak merekam kegiatan webinar ini, dan untuk memastikan peserta kita bisa mengadili peserta dengan baik, mohon teman-teman bisa menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Dan selama webinar ini, mohon teman-teman saling menghormati sesama. Sama mungkin aku tambahin satu lagi ya di aturan webinar series ini. Kalau misalnya nanti di tengah kita berbicara teman-teman ada pertanyaan, itu kita sudah menyediakan link di mana teman-teman bisa mengupload pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Jadi itu juga untuk mencegah kalau misalnya ada pertanyaan double. Link itu akan dibagikan oleh tim teknis sekarang di chat, atau bisa, iya itu udah ada sekarang di chat, atau bisa melalui QR code kalau nggak salah. Apa benar teknis? Itu ya, itu bisa di-scan. Terus kemudian nanti di akhir sesi bersama narasumber-narasumber kita bakal ngumpulin pertanyaan itu, ngelihat mana yang di-upload, sama misalnya mungkin kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan lewat open mic, itu juga bisa. Sip. Nah, sebelum kita masuk acara utama kita, yaitu diskusi bersama narasumber-narasumber kita ada sambutan nih dari seseorang yang spesial. Orang ini menduduki posisi yang cukup penting di PPI Berlin Brandenburg, yaitu wakil ketua. Tapi baru-baru ini
kayaknya barusan dapat promosi menjadi wakil ketua PPI Jerman. Nah, siapa orang tersebut? Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Saudara Ishak. Saudara Ishak, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah, Bos Jose. Oke, siap. Oke, kepada Saudara Ishak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Terima kasih atas waktu dan itunya ya. Tempatnya dipersilahkan oleh Jose. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam perhimpunan. Nah, sebelumnya terima kasih Jose sudah mempersilahkan saya mau berbicara ya. Jadi sebelumnya selamat pagi bagi teman-teman yang ada di Jerman dan selamat sore bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Perkenalan dulu, nama gue itu Ishak Tegar Hanalasat. Sekarang kebetulan menjadi wakil ketua PPI Berlin Brandenburg periode 2020-2021. Tapi juga alhamdulillah seperti yang Jose katakan, periode ini menjabat juga sebagai wakil ketua PPI Jerman 2021-2022. Jadi sekarang ini untuk sedikit tentang gue, itu mahasiswa semester 6 di TU Berlin, jurusan Renewable Energy. Nah, gue sebelumnya terima kasih banyak pada semua peserta yang udah datang hari ini, yang udah mau mengikuti webinar hari ini ya. Nah, karena menurut banyak survei, Jerman itu kan juga merupakan salah satu negara terbaik untuk menuntut ilmu lah, karena banyak faktor sebenarnya. Harga yang relatif, affordable, juga banyak opportunity yang merupakan juga beberapa faktor lah. Selain harga yang murah, akomodasi yang juga terjangkau, dan juga negara bisa dibilang salah satu negara dengan standar pendidikan yang tertinggi lah saat ini. Nah, saat ini tuh saya itu udah semester 6 ini, ya benar kata teman-teman, kayak udah mengalami 6 semester ini, dan kebetulan saya juga student collect di Berlin ini juga merasakan banyak manfaat lah di kebetulan di Berlin dan kebetulan di Jerman ini. Nah, dan studi ini kan nggak cuma di Berlin doang ya, di Jerman tuh ada banyak juga kota-kota lain seperti Hamburg, seperti Munich, Aachen, yang banyak banget opportunity dan nggak kalah di beberapa kota-kota lain gitu ternyata. Dan benar kata orang yang bahwa pendidikan itu sangatlah merata lah di Jerman ini. Yang setelah saya alami sendiri bahwa itu ternyata terbuktikan. Nah, namun kan pendidikan tidak hanya S1, yang kebetulan saya juga S1, Jose juga sekarang di sini bachelor juga. Nah, tapi juga ada master, S2, atau yang bisa bilang S2, doktoral yang juga disebut S3. Nah, karena juga saya baru S1, sayangnya tidak bisa berbagi pengalaman nih tentang studi doktoral. Namun alhamdulillah hari ini sudah hadir di antara kita para narasumber hebat lah kita bawakan oleh webinar series ini. Hari ini udah dibawakan ada ya dibawakan narasumber yang hebat nanti mengisilah webinar hari ini. Nah, yaitu saya sebut yang terhormat Kak Cahyo dan terhormat Kak Maisi. Nah, saya ingin berterima kasih kepada kedua narasumber kita karena sudah meluangkan waktunya hari ini untuk meng-share pengalaman-pengalaman hebatnya lah sampai ke titik S3 ini gimana sih caranya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga webinar ini bermanfaat lah buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen melanjutkan S3, semoga perjalanannya dilancarkan. Dan see you soon in Germany lah. Kita tunggu ya sama tim webinar. Jose juga menunggu teman-teman semua yang emang tertarik ke S3. Gue pun tertarik banget nih S3 sebelumnya sih. Kayak nggak pernah ada bayang sih S3. Tapi setelah kayak lihat banyak webinar, yang webinar kali ini kan lihat, wah jadi tertarik nih. Jadi ikut S3. Nah, kita nonton aja lah sampai akhir. Terima kasih, Jose. Silahkan diambil alih. Sama-sama, Isa. Aku super banget ya tadi sambutannya. Selamat juga atas dipilihnya menjadi wakil ketua PPI Jerman. Aku belum sempat congratulate secara personal, Ishak. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya nih ya, aku kepo nih. Kira-kira teman-teman ini di sini dari kelompok mana ya? Apakah teman-teman dari anak-anak SMA yang mungkin bermimpi jadi profesor, mau melanjutkan S3, atau teman-teman malah sekarang udah S2 yang lagi nyari-nyari kemungkinan untuk S3. Jadi misalnya, aku kemana ya? Dan salah satu pertimbangan itu adalah negara Jerman. Jadi
sebentar lagi tim teknis akan membagikan Umfrage atau polling. Kita pengen tahu teman-teman asalnya dari mana sih, background-nya apa gitu. Sekarang udah ada polling di screen ya. Ini aku udah ada dan aku udah bisa milih. Oke, sip. Aku ngelihat pollingnya ini ada berapa ya? 21% yang berusia 20 tahun atau kurang, atau ada, ini banyak banget. 20-30 tahun ada 63%. Terus 30-40 tahun ada 16%. Yang 40-50 nggak ada ya. Yang 50 ke atas juga nggak ada. Terus banyak juga teman-teman yang dari tingkat SMA. Oh, ini teman-teman yang S1 sama S2 sama nih banyaknya. Oke. Sip. Ini berapa lama ya teman-teman pollingnya? Jadi menurutku ini udah representatif sih. Udah 82% teman-teman yang udah ngisi. Ya, jadi teman-teman rata-rata berusia 20-30 tahun. Terus teman-teman ada beberapa yang SMA dan kurang lebih jumlahnya sama yang S1 sama S2. Oke, sip. Jadi setelah ini kita akan menyambut narasumber kita, dan sekarang bersama saya sudah ada 2 narasumber kita untuk acara ini, yaitu Mas Cahyo dan Kak Messi. Gimana? Mas Cahyo dan Kak Messi, apakah sudah bisa mendengar saya? Udah. Kita sapa dulu yuk teman-teman. Halo. Halo semuanya. Nah, ini Kak Messi udah muncul di pin aku nih. Mas Halo, Cahyo. selamat siang. Halo Mas Cahyo. Selamat sore. Halo. Nah, ini juga udah muncul di pin aku. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, sebelum kita kepoin nih narasumber kita, teman-teman pasti pernah dengar peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin biar kita bisa relate nih, biar kita bisa lebih dekat lagi dengan narasumber kita, aku akan mempersilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin mulai dari Mas Cahyo dulu, silakan. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat siang teman-teman yang ada di Jerman. Nama saya Cahyo. Kebetulan saya sedang mengambil S3 di Charité Universitas Medicine Berlin. Terus profesi saya dosen dan praktisi di Rumah Sakit Hewan. Mungkin itu saja, jadi nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan, lebih bagus. Oh, oke. Sip. Terima kasih Mas Cahyo. Tadi juga kita udah melihat sekilas profil Mas Cahyo lewat slide perkenalannya tadi. Jadi mungkin sekarang aku mau beralih ke Kak Messi. Silahkan Kak Messi. Ya, ntar aku mau share screen dulu. Oke. Ini agak beda mungkin sama Mas Cahyo, agak sedikit panjang. Bisa lihat nggak? Sekarang bisa lihat. Ya, selamat siang semuanya yang ada di Jerman, selamat sore juga yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama aku Siti Masito, nama kerennya Messi. Sekarang ini aku PhD candidate di Erlangen, jurusan fisika medis. Jadi aku sekarang lagi di tahun terakhir aku. Terus, bisa. Asal aku di Jakarta. Tumbuh besar di sana dari kecil, dan sekarang lokasi aku di Jerman itu di Erlangen, tepatnya di Provinsi Bavaria. Jadi kalau misalnya lihat peta Jerman itu dia berletak di sini. Kota gede yang paling dekat di Erlangen itu Nuremberg. Nuremberg-nya terkenal ininya biasanya kayak Christmas market-nya itu yang paling besar, terus kayak memang dia kota yang culturally itu sangat terkenal juga. Terus abis itu ini Erlangen kelihatannya dari atas. Erlangen ini sebenarnya kota kecil, terkenalnya sebagai kota universitas.
Jadi kalau misalnya ketemu orang di Erlangen itu biasanya antara orang ini dia mahasiswa atau dia kerja di rumah sakit, karena di sini juga terletak rumah sakit yang gede ya, kayak satu kota itu rumah sakit. Dan juga Erlangen ini tempat lahir dari berbagai macam perusahaan terkenal seperti Siemens, Siemens Healthineers, Adidas, dan juga Puma. Jadi banyak orang yang di sini ini kalau misalnya ketemu orang pasti juga bisa kemungkinan besarnya mereka kerja di sini. Begitu. Terus sekilas juga kalau misalnya aku lagi nggak pusing mikirin S3 saya gitu, hobi suka main musik, suka berantem juga, MMA sama Thai boxing, suka menulis, masak, apalagi masak Indonesia, dan juga menari. Begitu. Terus mungkin shortly juga tentang riwayat studi aku. Jadi dulu waktu aku tahun 2011 itu lulus SMA langsung lanjut di Student College Indonesia, tepatnya itu di BSD di Tangerang. Dan tahun 2012 langsung datang ke Jerman. Jadi aku S1 udah di Jerman, jurusan fisika waktu itu, di tepatnya Universitas Stuttgart, di kota Stuttgart. Dan di situ jurusan aku fisika, spesialisasinya waktu itu di bidang astrofisika ya. Jadi waktu itu masih sangat lebar apa namanya pilihan-pilihannya. Tapi waktu itu sebenarnya waktu STK atau Student College itu aku juga berpikir mau ngambil kedokteran juga. Jadi waktu itu pilihannya tuh antara kedokteran atau fisika. Tapi aku akhirnya memutuskan mengambil fisika. Nah, pada tahun 2016 aku meneruskan master aku dan di situ ada kemungkinan untuk menggabungkan bidang yang aku tertarik itu. Jadi fisika dan kedokteran. Aku lanjut bidang fisika di Kota Erlangen di tempat aku sekarang. Tapi bedanya di sini itu memang ada kemungkinan untuk menspesialisasi di bidang kedokteran. Jadi yang aku lakukan adalah melakukan fisika kedokteran ini. Jadi lebih kayak fisika yang di-apply di bidang kedokteran. Dan tahun 2019 aku selesai dengan tesis aku waktu itu di bagian radiation oncology. Nah, pas aku juga lulus master langsung ditawarkan posisi PhD waktu itu sama profesor aku karena dia juga udah kenal sama aku. Dan ini sekarang yang aku lakukan. Tempatnya masih sama di University Hospital Erlangen yang aku bilang satu kota isinya rumah sakit itu semua. Dan fokus aku sekarang ini adalah di optimisasi dari magnetic resonance imaging khususnya untuk stereotactic brain radiotherapy. Juga shortly, aku di sini dari S1 biaya sendiri. Jadi waktu aku tahun 2014-2017 itu aku kerja berbagai macam part-time job seperti menjadi pelayan di restoran, di toko baju, macam-macam sudah saya jabanin. Dan waktu master itu saya bekerja di berbagai macam kayak research institute juga sebagai student research assistant atau working student. Begitu. Ya, habis itu mungkin tentang yang saya lakukan tiap hari, tapi bisa juga dikip nanti ya. Kalau misalnya mau untuk diceritakan nantinya, mungkin pas lagi pertanyaan sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu sekian dulu dari aku. Aku mau keluar di sini. Terima kasih. Sip. Oke, tadi penjelasannya udah lengkap banget sih. Nah, itu tadi kita udah mendapatkan kilas Überblick dari narasumber-narasumber kita kali ini. Tadi aku lihat jurusan-jurusannya menarik ya. Kayak tadi Mas Cahyo, tadi aku melihat sekilas, itu awalnya kedokteran hewan di UGM, terus lanjut ke Fakultas Farmasi, terus kemudian sekarang di Berlin, di Universitas Charité Medicine. Itu kayak, itu menarik banget sih. Kayak ternyata terapan banget dan bisa pergi kemana-mana. Terus dari Kak Maizy itu juga cukup surprising. Awalnya dari astrofisika. Astrofisika kan mempelajari bintang-bintang ya Kak. Kayak planet-planet, Big Bang, gitu-gitu kan. Terus nemuin lagi passion-nya di S2 tentang kedokteran ya. Terus akhirnya S3 di bidang medical oncology, radial oncology ya. Medical physics. Medical physics, oke. Itu kayak nggak terduga gitu nggak sih? Kayak awalnya astrophysics terus kayak gitu. Nah, aku yakin
mungkin teman-teman punya pertanyaan yang sama ya. Jadi misalnya aku sekarang S1 kan, dan jujur sekarang aja aku masih bimbang kayak habis ini S2 mau apa, apalagi S3. Meskipun aku sendiri tertarik S3 gitu. Nah, jadi mungkin aku pengen tanya ke narasumber-narasumber kita nih, kayak ada nggak sih kayak pedoman dalam mengambil S3 itu gimana? Kalau misalnya tadi mungkin Kak Messi udah cerita dikit, oh karena aku suka fisika dan aku suka kedokteran. Tapi mungkin lebih detailnya lagi, kayak misalnya harus nyari profesor atau harus nyari research group yang sama atau gimana, mungkin bisa dijelaskan. Aku persilahkan dulu mungkin dari Kak Messi ya. Oke. Jadi sebenarnya begini sih, dulu waktu aku datang ke Jerman itu, aku juga nggak berpikir mau S3 sebenarnya. Waktu itu goal-nya itu cuman S1, S2 itu sudah yang paling maksimum, terus abis itu we'll see. Waktu itu kebetulan kayak waktu aku S1 itu aku nggak tahu ada bidang ini kayak medical physics yang benar-benar menggabungkan dua interest aku gitu. Dan pas S2 aku akhirnya datang di Erlangen dan tahu wah ada bidang kayak gini, aku jadi kayak tertarik banget gitu. Oh, ini bidang yang aku bisa bayangkan ke depannya aku bakal interested banget. Nah, terus aku mulai master thesis ya. Jadi kayak skripsi di research group yang aku sekarang. Dan di situ aku juga udah mulai kayak udah konsentrasi sama yang tema itu. Nah, di situ aku langsung kayak wah, gimana ya? Ada perasaan yang dimana aku tuh datang ke kampus atau datang ke kantor aku terus aku langsung kayak oh ini seru banget loh, kayak aku pengen banget mengetahui lebih banyak tentang ini dan pengen orang-orang juga tahu gitu kayak oh yang aku lakukan ini penting loh gitu. Jadi pas udah selesai juga terus aku mikir sebenarnya aku bisa loh gitu lebih dalam lagi tentang ini, menjadi orang yang kayak kalau misalnya ada orang punya pertanyaan atau orang punya kayak pengen konsultasi tentang bidang ini, mereka datangnya ke aku gitu. Jadi makanya aku mikir, oh, oke, kalau gitu gimana kalau misalnya aku S3 aja supaya orang juga tahu, oke, kalau misalnya ada bidang ini, mereka bisa datangnya ke aku gitu. Dan pertimbangannya sebenarnya ini sih, kalau misalnya mau mulai S3, yang menurut aku paling penting adalah pilih topik yang memang benar-benar bikin kalian itu meluap-luap dengan semangat gitu. Jadi jangan sampai stuck. Masa PhD itu nggak sebentar. PhD itu bertahun-tahun. Dan kalau misalnya kalian accidentally kayak get stuck in topik yang kalian itu tidak interested sama sekali, dan itu menurut aku udah kayak big no-no sih. Karena it's a big commitment. Begitu. Oke. Tapi ada alasan lain mungkin, misalnya kenapa, maksudnya alasan lain itu kenapa memilih Jerman secara khusus? Apakah karena pure kayak, oh aku emang ditawarin dapat posisi di research group kayak gini, atau ada faktor eksternal lain? Oh, kalau misalnya, mungkin aku agak sedikit bias ya, karena aku S1, S2 di sini, jadi aku juga sudah terbiasa dengan cara kerja orang Jerman, atau cara pikir yang aku sekarang bahkan nggak bisa diferensiasi lagi gitu. Aku nggak pernah kerja di Indonesia atau dimanapun. Jadi kayak aku sudah terbiasa dengan cara orang di sini dan makanya aku mikir oke, if I want to do my PhD mungkin kayak the easiest way dan menurut aku juga kayak di sini kan memang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi kayak why don't I just stay here? Beda kalau misalnya mungkin waktu itu kalau misalnya aku dapat tawaran dari negara lain mungkin ya of course kayak I'll think about it. Tapi waktu itu aku memang lebih fokusnya ke Jerman karena I don't know, I kind of like Germany. Oke, sip. Terima kasih Kak. Kalau dari Mas Cahyo sendiri gimana? Kayak gimana cara awalnya waktu itu Mas Cahyo kayak ngetetapin, oh ini aku bakal PhD di sini nih. Oke, kalau dari saya mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau tadi Mbak Messi memang benar-benar punya keinginan saya mau ke Jerman nih gitu. Kalau saya sebaliknya, saya dulu Jerman itu bukan pilihan pertama saya. Saya berpikir bahwa saya nggak bisa bahasa Jerman. Bahkan sampai sekarang saya cuma bisa untuk conversation. Saya beli barang hanya yang untuk hidup saja lah. Tapi minat saya dari dulu itu English speaking country, bukan Jerman.
Jadi Jerman itu bukan di list awal saya. Cuman karena apa ya? Karena ada kesempatan buat saya. Jadi saya punya kolega yang ada di sini, terus saya bisa kenal sama profesor, saya bisa menjalin relasi, akhirnya saya dapat letter of acceptance. Why not gitu? Ini kesempatan yang nggak semua orang dapat, nggak semua orang dapat. Terus dengan bantuan dari beasiswa juga, akhirnya mau nggak mau ya istilahnya ada kesempatan, kenapa saya nggak ambil? Karena nggak semua orang juga bisa punya kesempatan seperti saya. Saya cuma berpikir begitu. Dan terus terang di awal tuh culture shock-nya tinggi sekali. Kalau Mbak Messi tadi bilang sudah kind of terbiasa kan. Kalau saya sama sekali tidak, bingung sekali di awal itu. Ya, orang Jerman ini sangat berbeda dengan tipikal orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kalau ngomong kita sukanya muter untuk mencapai tujuan. Kalau orang Jerman direct. Misalnya bilang kamu bodoh itu langsung di depan mata, kamu bodoh, begitu, misalnya gitu. Atau saya nggak suka kamu begitu, jangan dilakukan lagi. Dan misalnya SOP yang dilakukan itu 1 sampai 10, misalnya kita sebenarnya bisa langsung melakukan yang 10 itu dengan cara lain. Tadi tidak mulai 1 sampai 10, tapi kita punya cara lain yang hasilnya sama-sama 10. Nggak boleh, harus sesuai dengan SOP-nya mereka. Bahkan itu ketika kita ini sebenarnya kan nggak penting, kita bisa melakukan dengan cara lain yang hasilnya sama. Nggak mau, harus dengan cara mereka atau kamu ulangi lagi pekerjaannya, begitu. Tapi ya tadi dari Mbak Messi juga dikatakan kalau di sini etos kerjanya sangat luar biasa, itu yang saya lihat. Orang Jerman itu work hard, play hard, ya. Saya sangat kaget, culture shock-nya sangat besar ketika saya datang pertama, semua orang bawa botol minuman. Saya kaget gitu loh. Tapi ternyata botol minuman di sini itu nggak semuanya alkohol. Jadi botol kaca itu, air putih itu juga botolnya kaca. Terus saya mikir ini semua orang mabuk ya, siang-siang mabuk gitu. Enggak, ternyata air putih itu botolnya kaca. Kopi itu botolnya kaca. Jadi itu culture shock yang buat saya itu. Tadi yang saya bilang rock hard, play hard. Mereka mulai jam 9 misalnya, sampai jam 4. Jam 4 itu sudah nggak ada orang. Yang orang Jerman asli, yang pegawai-pegawai biasanya begitu. Tapi yang research, yang kita yang di grup research, yang S3 itu, ya jangan tanya, berangkat pagi pulang malam. Kalau kita nggak ada hasil, apalagi kita pulang setelah ada hasil, ya kita pulang semangat. Tapi waktu kita melakukan itu, jangan tanya hari Sabtu, hari Minggu. Ya kita pasti ada di tempat, kan begitu. Kita nggak bilang apa ya, ada waktu kerjanya, enggak. Tapi itulah kenapa orang-orang Jerman itu lebih senang kalau yang ada orang Asia yang ada di grup riset mereka, karena yang orang Jermannya sendiri yang natif dari sini juga terpacu lihat kita yang kerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi mereka enggak, jam 4 ya sudah selesai gitu biasanya. Dan yang bagusnya mereka kalkulasi semuanya, kerja itu efektif, jadi nggak ada jam yang dibuang. Misalnya nunggu waktu inkubasi, kita kan nunggu gitu kan, mereka enggak. Mereka melakukan hal yang lain selama mengisi waktunya itu, bahkan hanya cuma terpaut 10 menit dikasih timer, mereka melakukan hal yang lain, nggak menunggu. Itu ya, jadi culture shock buat saya agak tinggi, jadi itu. Baik, tadi lengkap banget ya dijawabnya. Tapi pada akhirnya ya meskipun awalnya nggak berminat untuk datang ke Jerman, tapi akhirnya mengambil kesempatan ya jadinya. Oke, jadi terus tadi kita juga udah ngelihat sekilas tentang background dari narasumber kita ya. Itu impresif banget. Kayak aku ngerasa aku yang di sini baru S1 kayak belum apa-apa, tapi semoga itu merupakan proses. Terus kemarin aku juga lihat dari list pendaftar ya, ternyata banyak dari kita yang mahasiswa S1, S2 kayak gitu. Nah, terus kayak berangan-angan S3, terutama di Jerman kayak gitu. Tapi kita masih bingung gitu, kayak S3 itu ngapain ya? Apakah sama kayak S1, S2, misalnya paginya duduk di kelas, terus siangnya lab kayak gitu. Kita penasaran gitu, kira-kira
rutinitas seorang mahasiswa doktoral, khususnya mahasiswa doktoral di Jerman itu gimana ya? Mungkin dari Mas Cahyo dulu. Oke, jadi saya terus terang proyek saya ini sudah ganti ya, proyek yang kedua. Tapi untuk sekarang saya melakukannya di dry lab ya, bukan di wet lab lagi. Kalau yang di wet lab itu biasanya yang jadi lab itu saya nggak tahu di universitas lain atau di fakultas lain, tapi di Institute of Physiology-nya Charité di tempat saya itu kami tidak ada kelas seperti kelas-kelas yang rutin di S1. Jadi murni riset, tapi kita selalu kumpul seminggu 2 kali. Kalau sekarang lewat online ya, yang satu adalah jurnal club. Kita bahas jurnal, selalu digilir siapa yang bahas. Jurnal itu harus jurnal terbaru, yang punya impact factor tinggi. Jadi nggak boleh sembarang jurnal, dan harus yang berkaitan dengan topik riset kita. Kita harus jelasin nih, ini jurnal ini dia nyeritain apa, yang hubungannya dengan jurnal kita, yang dengan riset kita apa. Nanti kita bisa nggak riset ke sana, apa yang diarahkan, yang diambil dari jurnal tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita juga ada progress report. Jadi report untuk riset kita. Nah, itu biasanya kita di pantai, banyak di pantai. Tapi di situ pembelajaran. Jadi saya bilang culture shock orang Jerman itu direct kan begitu. Kamu nggak bisa melakukan hal seperti itu misalnya. Itu langsung di situ. Jadi ya bayangkan saja yang datang di situ bukan cuma mahasiswa, tapi juga para postdoc dan profesor. Di riset grup saya ini agak besar, terakhir itu sampai 50 orang, ketika saya datang itu 25. 3 tahun ini meningkat. Jadi tekanannya luar biasa. Dan satu hal yang saya pelajari di sini, dan saya juga mendapat pengalaman dari kolega-kolega senior saya yang pernah ke Jerman, dan teman saya juga yang di Belanda sama. Jadi di sini itu ada sistem go no go. Yang kemarin go no go. Jadi setahun pertama kamu dievaluasi. Kalau kamu tidak dianggap mampu, kamu disuruh untuk mencari grup riset lain atau out. Pilihannya cuma itu biasanya. Jadi agak keras juga setahun pertama. Belum lama ini bahkan teman saya ada yang lebih dari setahun loh, hampir 2 tahun. Dianggap tidak bisa menyelesaikan risetnya dengan baik. Dia disuruh, Iver kamu cari bidang lain, keluar dari lab, maksudnya carikan lab lain, atau ya keluar dari institut kan begitu. Dan itu membuat shock juga buat kita yang nggak pernah dengar kayak gitu kan, shock juga. Gitu. Oke. Menarik banget ya, dan di saat yang sama serem juga sih. Kalau tiba-tiba kita di tengah studi kita kayak dinyatakan kayak kamu nunggu kayak gitu. Kalau dari Kak Messi sendiri, apakah ada sistem kayak gitu juga atau kurang lebih sama atau agak beda mungkin? Aku juga mau shortly comment on that. Sebenarnya kayak aku nggak tahu, mungkin beda juga ya di berbagai macam research group. Kalau misalnya di tempat aku tuh sebenarnya kayak hampir semua orang itu boleh menyelesaikan sampai akhir. Nggak bakal disuruh pergi. Tapi kebanyakan biasanya kita tuh lebih kayak mereflect ke diri sendiri gitu. Will we make it? Jadi in the first 2 years kayak banyak juga kolega aku yang dia sudah pas jadi misalnya setahun pertama itu biasanya kita nyari topik kan. Topik untuk paper yang mau kita publish, research yang mau kita lakukan. Dan dulu tuh juga pas aku masih master tesis di tempat aku, dulu waktu itu ada doctoral student satu, dan dia selama 1,5 tahun itu dia belum tahu dia mau ngapain gitu. Nah di situ pun walaupun dia sudah kayak sering diskusi dengan profesor dan diskusi dengan kolega-kolega yang lain, dia tuh masih belum kayak ngena gitu, belum ada yang satu yang dia dapat kayak oh ini yang mau saya lakukan. Nah karena itu walaupun aku juga nggak kenal banget sama orangnya, tiba-tiba suatu hari aku mendapatkan kabar ternyata ini orang resign, keluar gitu. Jadi dia mengeluarkan diri sendiri
dan dia nggak cuma satu-satunya. Ada juga yang lain juga, dan dia juga resign mostly karena mereka merasa kayak mereka nggak tahu mereka mau ngapain, mereka sudah bisa mengprospek ke depan kayak ini gue nggak bakal bisa melanjutkan, terus itu mereka kayak yaudah dadah gitu. Karena kalau misalnya di share group aku itu memang kita cuma dikasih waktu 3 tahun. Selama 3 tahun itu kalian harus selesai keluar 2 paper and that's it. Kalau misalnya belum selesai, memang ada kemungkinan bisa melanjutkan nulis paper itu di luar dari share group itu, which means misalnya ini aku udah tahun ketiga, terus paper aku baru keluar 1 doang gitu, dan aku butuh 2 paper untuk mendapatkan title aku. Nah di situ aku bisa kayak misalnya aku udah mulai kerja gitu di I don't know kayak di Siemens misalnya, udah mulai kerja. Nah selama aku kerja itu aku juga bisa menyelesaikan paper aku yang kedua. Tapi aku bukan PhD student, bukan PhD student, sorry. Aku bukan worker dari research group itu lagi, ngerti nggak sih? Aku tetap PhD student, tapi aku udah nggak dapat research fund lagi, aku udah nggak dibayar lagi sama chair group aku. Jadi kayak begitu. Kalau sampai sekarang sih, aku belum ada di case yang tempat aku dikeluarin, lebih kayak resign. Begitu. Tapi it's different ya, mungkin kayak beda fakultas, beda research group, beda cara kerja gitu. Ada juga kayak aku sering dengar dari teman-teman PhD aku yang lain di research group yang lain gitu, ada yang profesornya yang benar-benar kayak jauh lebih strict, dan itu mungkin juga aku bisa bayangin dia bisa kayak bilang kamu pergi aja deh gitu. Itu aku bisa bayangin. Cuman profesor aku sih nggak kayak gitu sih. Dia emang yang lebih kayak dia suka ngobrol sama aku juga kayak gimana gitu perasaan kamu gini, menurut kamu bisa kayak make it atau enggak, dan aku bisa kayak voice my concern juga, misalnya aduh aku stuck di sini atau kayak gimana, dan dia berusaha ngebantu. Jadi kayak menurut aku di research group aku it's not that harsh gitu. Oke. Tapi iya menarik sih. Maksudnya kan kedua narasumber kita ini kan kayak sama meskipun universitasnya beda ya, sama-sama di Jerman pertama, terus sama-sama juga menjalankan studi doktoral, studi PhD gitu kan. Tapi kayak ada 2 sistem yang berbeda di sini. Yang satunya ada evaluasi awal tahun gitu. Dan di situ kayak ditunjukkan kamu go atau kamu no go kayak gitu. Tapi satunya kayak mungkin mengundurkan dirinya lebih sukarela ya dibandingkan diundurkan diri kayak gitu. Ya, itu menurutku menarik sih. Nah, terus kalau nggak salah juga tadi Mas Cahyo dan Kak Messi udah nyinggung-nyinggung nih dikit kayak tentang tadi Mas Cahyo juga nyinggung kalau dapat dana dari LPDP beasiswa. Terus Kak Messi juga nyinggung-nyinggung dikit nih tentang digaji dan sebagainya gitu. Nah, kalau teman-teman ingat mungkin di poster promosi kita untuk webinar ini kita agak sedikit dalam tanda kutip clickbait kayak gitu. Kita masang di caption kayak, oh ternyata kalau studi di Jerman itu banyak beasiswanya ya, atau kayak, weh bener nggak sih kalau studi di Jerman itu justru kita malah dibayar untuk S3 kayak gitu. Nah mungkin untuk menjelaskan di situ kebetulan banget 2 narasumber ini bisa menjawab itu, semoga bisa menjawab itu. Kak Messi sendiri tadi udah mention kalau dia itu ada digaji, dibayar dalam tanda kutip, dan Mas Cahyo sendiri di sini itu penerima beasiswa LPDP. Jadi kita mungkin mulai dari Kak Messi dulu ya. Yeah. Apa benar kalau di Jerman itu kita justru malah dibayar untuk S3? Itu benar nggak? Itu benar. Karena kalau misalnya nggak dibayar, kamu nggak bisa, maksudnya nggak bisa melakukan apapun tentang research ya gitu. Karena PhD kayak program PhD itu full time, jadi most likely kalian nggak akan bisa kerja di tempat lain untuk mendapatkan gaji gitu untuk diri kalian sendiri. Tapi yang sejauh aku tahu itu memang kalau misalnya untuk program doktoral, fundingnya itu bisa dari berbagai macam source. Jadi misalnya kalau misalnya seperti Mas Cahyo mendapatkan beasiswa, gitu ada juga misalnya seperti aku itu aku di hire oleh universitas langsung, memang dikasih kayak research buat aku, dan ada juga pilihan lain misalnya PhD student yang kerja di company misalnya.
Itu aku juga sering mendengarkan, misalnya aku gunain Siemens terus ya, karena dia kayak ini benar-benar sebelah gitu. Jadi misalnya aku PhD student di Siemens, dan Siemens itu yang membayar aku untuk PhD, gitu. Itu beda-bedanya, dan kayak most likely nggak mungkin sih PhD di sini nggak dibayar, pasti selalu bakal ada funding yang datang dari berbagai macam sumber. Gitu. Cuman ya beda-bedanya begitu aja sih. Kemarin juga pas waktu lagi ngomong sedikit sama Mas Cahyo juga, waktu itu kita ini ya Mas juga ngebeda-bedain gitu, kayak ada berbagai macam mahasiswa S3 yang misalnya dapatnya kebanyakan beasiswa itu biasanya kalau misalnya S2-nya di Indonesia gitu, dan kalau misalnya yang mendapatkan funding di sini langsung dari universitas itu yang biasanya S2 di sini gitu. Nggak tahu sih. Coba mungkin kalau misalnya Mas Cahyo yang tentang beasiswanya mungkin bisa ceritain dikit. Oke, kalau untuk masalah beasiswa saya kira kan udah ada apa di web LPWDP kan bisa dicari sebetulnya. Cuman masalah yang menarik tadi dari Mbak Messi tadi dibayar ya. Tapi kok di tempat saya itu yang dibayar itu hanya postdoc. Jadi kalau mahasiswa yang doktoral, yang S3 itu tidak dapat funding sama sekali. Cuman segala sesuatu yang berkaitan dengan riset itu dibiayai. Jadi riset itu kan mengeluarkan banyak biaya untuk membuat itu dibiayai. Mau hewan cobanya, mau reagennya, mau alat pelengkapannya itu semuanya dibiayai. Maunya apa? Ada suara anak saya. Ini kebetulan tadi istri sama anak kepingin lihat, jadi linknya mungkin ikut di sini juga. Gitu. Nah, bedanya apa untuk funding tadi, kalau dari Mbak Messi dibayar ya, didapat itu, kalau di tempat saya enggak. Jadi yang satu poin besar di sini adalah universitas, profesor itu menentukan kebijakan. Kebetulan profesor saya itu juga sekaligus direktur di institut. Jadi semua kebijakan juga dari beliau kan begitu. Dan kita nggak ada yang dibayar mahasiswa itu, tapi mereka melakukan kerja seperti Mbak Messi. Tapi yang di grup saya itu yang mendapatkan, saya bilang, kehormatan seperti itu 90% yang natif Jerman. Jadi kan yang orang-orang Jerman ini biasanya untuk S3 itu mereka nggak dapat beasiswa, tapi mereka dibiayai langsung oleh institutnya, oleh riset grupnya. Itu biasanya begitu. Jadi mungkin Mbak Messi karena mungkin sudah dianggap orang Jerman karena di sini sudah di sini lama kan. Iya, maksudnya itu yang kayak dikasih dari universitasnya sendiri gitu. Memang sih kebanyakan itu. Orang Jerman ya, benar. Ya, karena memang 90% orang Jerman. Tapi kalau yang mahasiswa dari grup riset kami ini kan sangat internasional ya. Saya punya teman dari Cina itu beberapa orang, dari Nigeria, dari Argentina, dari Hungaria, jadi Rusia, negara-negara yang ada di sekitar sini juga, dan India juga ada, itu mereka sama sekali tidak dilibatkan. Gitu, tidak dilibatkan. Tapi yang postdoc yang sudah selesai doktoral terus mereka riset di situ, memang itu jadi bagian dari pekerjaannya. Jadi dibayar untuk bekerja begitu. Dan biasanya yang dibayar seperti Mbak Messi itu dikasih tambahan kerjaan lagi selain risetnya ya Mbak. Pasti di luar, pasti ada tambahan jam yang harus yang dilakukan kan begitu. Sebenarnya mungkin gini sih, kayak universitas itu sendiri kan mereka punya budget ya untuk research gitu, dan dengan budget yang mereka punya atau satu research group punya, mereka udah bisa kayak plan berapa banyak researchers atau kayak doctoral student yang mereka bisa hire gitu. Nah, kalau misalnya ini duitnya habis, misalnya ini cuma cukup buat 5 gitu, tapi sekarang ada kayak orang yang interested mau doktoral di mereka, tapi kita udah nggak ada budget lagi. Nah, di situ biasanya dia bisa dibilang gini, coba kamu apply untuk beasiswa ini gitu. Nah, itu baru. Jadi kayak yang penting tuh sebenarnya kayak untuk orang bisa bekerja di doktoral student harus ada budget. Antara budgetnya itu datang dari universitas atau dari stipendium, dari beasiswa atau dari perusahaan gitu. Yang penting selalu ada budget. Begitu.
Jadi aku mungkin kayaknya aku udah mulai dapat, tapi aku mau confirm aja mungkin kedua-duanya. Jadi sebenarnya misalnya dari Mas Cahyo atau dari Kak Messi tadi itu, sebenarnya gaji dan beasiswa itu adalah untuk funding research ya sebenarnya. Jadi untuk misalnya tadi dari Mas Cahyo beli mencit untuk eksperimen atau kayak gitu. Maksudnya bukan gaji pure gitu, tapi untuk mendanai research atau gimana? Jadi aparatusnya itu dikasih sendiri atau Iya, diurus kalau dari sendiri saya atau gimana? memang saya nggak dapat seperti Mbak Misi kan dia dapat karena kerja kan, tapi saya Iya. tidak dapat uang untuk bekerja di situ kan, istilahnya. Tapi semua yang saya lakukan itu dibiayai. Oke. Jadi saya misalnya pengen beli aktivator atau inhibitor sel nih, kan begitu. Nah ini saya dibiayai, saya cuma minta ini dibelikan. Itu kan harganya ribuan ratusan euro kan, dibiayai. Ini saya mau beli ini, saya beli ini, kita list, kita mintakan, dibelikan kan begitu. Sepanjang itu sesuai dengan riset kita. Jadi pembiayaan kan macam-macam kan begitu. Jadi kalau saya di lab itu dulu itu dibiayai seperti itu. Tapi mungkin Mbak Messi beda. Jadi itu tergantung dari riset group. Tapi titik poinnya tadi yang bisa kita simpulkan kan kalau berarti sama-sama profesor itu sangat menentukan kan begitu. Supervisor itu sangat menentukan kamu mau pakai bagaimana, apa kebijakannya gitu. Satu apa yang saya amati di sini bahwa profesor di Jerman itu sangat tinggi kedudukannya ketika dia buat surat ya kan untuk menerima kita itu institut atau universitasnya menerima. Dan begitu nggak Mbak Messi? Ya. Jadi kalau kita sudah punya relasi yang bagus dengan profesor, kita mau masuk itu mudah. Ya. Itu seperti di Jepang, hanya 2 negara ini yang saya amati sama. Jadi kalau istilah Jawanya itu idu geni. Ngomong itu kuat gitu ya. Jadi ketika dia nulis bahwa yang bersangkutan nama saya misalnya itu adalah calon mahasiswa gitu, institut universitas menerima. Itu. Yeah. Mungkin to make it clear juga yang tadi aku bilang aku mendapatkan uang dari universitas itu hanya untuk monthly allowance aku. Jadi beneran gaji. Bedanya kalau sama Mas Cahyo itu ya. Cuman juga kalau misalnya tadi Mas Cahyo ini dapat kayak uang untuk misalnya beli mencit atau alat-alat aparatus atau kayak gimana, itu juga aku dapatkan. Jadi bukan aku dapatin mau saya punya budget, aku lebih kayak gini sih. Misalnya aku butuh suatu alat gitu, misalnya kemarin aku baru beli 3D printer harganya 1.000 euro gitu. Nah di situ aku bilang sama profesor aku, Prof, ini proposal research saya mau melakukan ini, yang mau saya lakukan ini penting banget untuk mendapatkan 3D printer. Nah terus kalau misalnya dia bilang gitu, oh oke, yaudah kita beli gitu. Jadi aku nggak harus mengeluarkan uang untuk 3D printer itu sendiri, melainkan universitas atau kayak research group itu. Dan itu di luar dari monthly allowance yang aku dapat. Oke. Sekarang udah jelas sih. Jadi sekarang mungkin aku mau ngebahas tentang apa ya? Lebih ke kultur di Jerman lah, kayak Arbeitsweise atau cara kerjanya, terus juga lingkungannya. Mungkin yang paling merasakan bedanya di sini itu Mas Cahyo ya. Soalnya Mas Cahyo itu udah S1 dan S2 di Indonesia, terus S3, terus culture shock. Wah, tadi Mas Cahyo juga sempat bilang kayak semuanya ada SOP-nya. Misalnya dari A sampai Z kayak gitu, dan semua harus dilaksanain sesuai dengan prosedur kayak gitu. Nah, tapi mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin yang perlu diperhatikan tentang lingkungan universitas di Indonesia sama lingkungan universitas di Jerman. Jadi mungkin aku mulai dari Mas Cahyo dulu ya. Ada nggak sih yang membedakan antara lingkungan di Indonesia dan lingkungan di Jerman? Oke, jadi seperti yang saya bilang itu culture shock saya sangat tinggi kan gitu. Musim panas itu kalau di Indonesia ya kita ke kampus kan tetap pakai sepatu ya, pakai celana panjang, pakai hem. Saya kan begitu. Tapi teman-teman Itu saya yang karena di orang lab ya, Jerman wajibnya itu. enggak, orang Jerman enggak. Mereka masuk ke kampus benar pakai sepatu karena wajib pakai sepatu. Tapi celana enggak harus panjang, celana pendek, ya kan? Jadi pakai kaos. Saya belum pernah lihat selama di Indonesia itu orang ke kampus pakai kaos.
Di sini pakai kaos silahkan. Yang penting kamu riset hasilnya bagus, kan begitu, ya kan? Pakai celana pendek musim panas. Di lab memang nggak ada tulisannya tidak boleh memakai sandal, iya gitu. Tapi pakai sepatu, tapi pakai celana pendek kan sama saja kan begitu. Ya itu apa ya? Itu culture shock gitu. Terus SOP yang misalnya yang lain mungkin hampir sama ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita habis culture shock ya harus dibersihkan tempatnya atau bagaimana kan begitu. Cuman di sini sangat individual. Kadang-kadang dengan satu riset grup aja kita tahu mereka apa ya nggak suka ngomong. Kalau di Indonesia kan kita suka hai apa kabar kan begitu. Di sini enggak, paling hai ya sudah cuman hai saja, enggak ada ngomong gitu, enggak ada. Hai baca lagi gitu ya. Enggak, kamu meskipun kamu satu ruangan tuh belum tentu kamu bisa ngomong dengan orang lain. Itu bedanya. Jadi kamu akan merasa seperti orang sendiri di tengah lautan manusia gitu. Kadang-kadang begitu, di sini culture-nya begitu. Dan nggak ada orang saling bantu, saya nggak bisa nih, begitu. Ya kamu cari, caranya harus bisa. Kan ada internet. Jadi kita harus tahu sendiri. Gitu. Kita harus tahu sendiri apa yang kita lakukan. Nggak ada orang yang mau ngajari kita. Kalau ada orang yang mau ngajari itu, kita sangat berterima kasih karena dia meluangkan waktu. Saya pernah shock begini, saya cuman ini kenapa saya ketika itu saya mau video sel itu, kenapa ini fokusnya nggak begitu bagus? Saya tanya ke teman saya, orang Jerman gitu, namanya Benjamin itu ya, Ben, kamu pakai bahasa Inggris ya, saya tanya, kenapa saya bisa minta tolong cara fokusin selnya gimana, ini sel saya nggak begitu fokus. Saya sudah coba fokus dari manual, nggak bisa, harus dari alat. Gitu. Dia bilang gini, oke, besok Selasa, jam 2, sampai jam 2:05 saya ada waktu kosong. Itu kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis, jadi minggu depannya. Nanti saya ajari kamu hari itu. Orang Jerman begitu. Kita nggak bisa minta tolong, tolong lihat sebentar aja lihat ini tolong bagaimana caranya. Nggak bisa, mereka punya waktu luang. Dan itu dia ngasih waktu saya 5 menit itu, bagi dia itu sudah membuang waktu di 5 menit gitu. Dan saya harus bersyukur karena dia memberikan waktu saya 5 menit meskipun pada minggu berikutnya. Yang sel saya ini kan berarti sudah nggak kepake karena minggu berikutnya kan sudah ganti sel. Kadang-kadang begitu, tapi ya mau gimana lagi, culture-nya begitu. Gitu. Iya ya, mungkin Kak Messi Kak Messi dari S1 dari Student College, S1, S2, mungkin lebih sedikit culture shock ya ngelihat yang kayak gitu. Tapi ya Kak Messi mungkin ada beberapa sifat dari orang Jerman yang bahkan dalam waktu lama itu Kak Messi masih belum terbiasa. Ada nggak Kak? Juga mau shortly comment sama yang tadi dibilang sama Mas Cahyo juga sih. Memang kayak di sini itu kita sangat di-require untuk bekerja secara independen gitu. Mau minta tolong tuh kadang-kadang juga aku sungkan. Karena aku tahu gitu kalau misalnya kita minta tolong dan orang itu memutuskan untuk menolong kita, berarti kita mengambil waktu mereka. Tapi juga itu berlaku sama dengan aku sekarang gitu. Kalau orang minta tolong ke aku juga, aku kayak bentar ya, ada waktu 5 menit. Jadi orang Jerman ya. Iya, waktu 5 menit. Abis itu gue kesini gitu. Dan juga yang seperti dibilang gitu, di sini tuh orang-orang memang kerjanya itu sangat efisien. Biasanya begini, aku lagi scanning. Jadi kalau aku tuh memang sering di scanner aku, di MRI aku, gitu kalau misalnya nge-scan misalnya pasien gitu, satu sequence itu bisa 10 menit. Nah, selama 10 menit itu aku nggak bisa diem. Aku harus kayak sambil nunggu, aku ngerjain yang lain, nulis paper, gitu. Nggak bisa aku gini doang, ngopi, gitu. Kayak soalnya orang-orang sekitar aku juga kayak begitu. Mereka nggak kayak cuman diem. Kayak jarang banget aku ngelihat kolega-kolega aku tadi diem. Mereka pasti sambil menunggu, mereka itu sambil mengerjakan sesuatu. Memang kan Jerman itu terkenal sebagai negara yang ini ya, apa sih, efisien, gitu. Kayak tidak ada waktu yang terbuang. Dan itu memang terasa banget, gitu. Nggak ada yang kayak cuman nongkrong-nongkrong doang, ngobrol, seperti yang tadi Mas Cahyo bilang juga gitu, kayak ngomong-ngomong small talk itu, kalau menurut aku, gimana ya,
aku juga temenan ya sama sesama fellows mahasiswa S3 aku di tempat aku gitu. Jadi kita lumayan chill, tapi kita juga kayak ngomong kalau misalnya mereka memang harus melakukan sesuatu atau mereka lagi stres melakukan sesuatu, mereka langsung kayak gue pergi dah gitu. Terus aku kayak oke, gue juga pergi deh, bye. Begitu. Terus sama yang menurut aku ini masih kerasa sebenarnya sampai sekarang juga walaupun aku udah lama di sini gitu. Di sini itu orangnya itu diharapkan juga untuk selalu kritis gitu, untuk mempertanyakan segala sesuatu, nggak bisa kayak nerima-nerima aja, yang sangat berbeda dengan core aku. Jadi kalau misalnya aku dulu tumbuh gitu di Indonesia selama kayak aku sampai SMA di sana gitu, biasanya kalau yang dari personally aku sendiri gitu, guru mengatakan sesuatu ke aku, itu aku tidak mempertanyakan. They know the best gitu. Aku nggak pernah yang kayak kenapa kayak begini? Enggak, ada juga kan dihukum gitu kan. Jadi aku nggak pernah terlatih untuk mempertanyakan atau mengeluarkan opini aku dulu, karena dulu juga aku takut kalau misalnya aku mengeluarkan opini itu aku diketawain atau dikira bodoh gitu biasanya. Itu selalu dulu ketakutan aku yang mungkin juga lebih kayak personal experience aku dan teman-teman aku yang di sekitar aku ya. Ini bukan menggeneralisasi gitu. Dan selama aku S1 sampai S3 di sini, memang itu kerasa banget kayak aku tiap kali mau ngomong itu suka takut salah gitu. Sementara orang-orang Jerman, kolega-kolega aku yang orang Jerman, mereka ngomong udah langsung kayak ceplos aja gitu, kayak bodo amat, terbiasa mereka kayak boleh menyuarakan kayak opini mereka. Di situ tuh aku masih kayak sedikit hesitating gitu, kayak jangan deh gitu kan. Jadi bedanya itu kadang-kadang aku merasa kalau misalnya orang yang bukan dari orang Jerman gitu, mereka agak lebih takut untuk mengeluarkan suara mereka, lebih takut untuk kayak menjadi kritis gitu, karena I don't know, mungkin takut dicap. Sementara orang Jerman ini juga ya mereka memang kritis dan jujur, they tell you how they think gitu. Kayak dulu juga ada kolega yang bilang kayak waktu itu apa ya, aku harus melakukan sesuatu yang memang gampang banget, tapi hari itu aku lagi agak zonk aja gitu. Terus dia datang kayak, Macy, are you stupid? Gitu. Terus aku langsung kayak, wah, enak banget ngomong. Tersinggung. Terus aku ngomong sama yang lain, ya dia ngomong kayak gini. Terus kayak, enggak, itu bukan kayak begitu aja. Emang kayak orang Jerman mah emang ngomongnya gitu. Tapi kayak they don't mean it like personally gitu. Cuman kayak, ya udah. Jadi tuh kadang-kadang aku juga masih suka struggle dengan kayak cara orang Jerman yang ngomong memang harsh banget gitu. Tapi I must say setelah beberapa tahun di sini aku juga jadi belajar lebih agak harsh. Oh. Cuman core Indonesianya masih ada di sini ya. Saya proud Indonesian sekali. Jadi core saya yang kalau misalnya ngomong itu berusaha tidak menyakiti hati orang gitu, masih ada. Tapi jadinya kadang-kadang come across-nya di orang-orang Jerman itu sebagai ini ya. Jadi mereka bingung aku mau apa biasanya gitu. Itu mungkin yang harus di keep in mind kalau misalnya mau di Jerman, belajar untuk kayak ngomong secara direct kalian mau apa, karena orang di sini suka nggak nangkep cara orang Indonesia yang ngomongnya itu begini-begini. Jangan bertele-tele ya. Iya, mereka nggak kebiasa. Mereka ujung-ujung kayak stop mau apa gitu. Oh, pernah digituin nggak? Ya. Dulu sih, tapi dulu. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang kan ngomong aja kayak gue mau ini, bantuin gitu atau apa. Oke. Noted. Terus mungkin apa ya? Yang terakhir dari sesi kita yang pertama ini, aku ada pertanyaan terakhir. Kan kalau nggak salah ya, Mas Cahyo sama Kak Macy ini udah di tahap akhir di studi doktoral. Iya. Nah, kan berarti udah melewatin proses-proses tuh dari pertama dari penerimaan di studi doktoralnya, di program doktoralnya, terus udah konsultasi-konsultasi untuk disertasi ya namanya. Disertasi, terus nanti sampai pada tahap ini udah mau lulus. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Macy dulu mungkin. Ada nggak sih tips-tips dari kakak sendiri berdasarkan pengalaman ya, yang mungkin kakak bisa kasih tahu ke kita-kita yang tertarik studi doktoral kayak, coba hal satu kecil ini penting banget, tapi harusnya aku tahu sebelum aku mulai studi doktoral. Itu ada nggak? Ada. Sebenarnya
banyak, Oh, tapi banyak. yang menurut aku yang paling penting itu yang sekarang kayak in the top of my mind itu work-life balance. I know it's really hard buat ya Mas Yahya udah ketawa-ketawa tuh. I know it's really hard buat mahasiswa S3 karena kita benar-benar underpaid dan overworked. I mean, in the end, memang hasil jerih payahnya itu memang besar sekali gitu. Kita punya dokter titel gitu yang membuat kita bisa advance di dunia karir lebih cepat. Cuman in the end of the day, apalagi kalau misalnya aku nggak tahu nih kebanyakan di Indonesia atau di sini ya gitu. Kayak mostly kalian kalau misalnya ke sini kalian akan tinggal sendiri. Kayak kalian nggak akan bersama keluarga kalian kecuali memang yang datang dengan keluarga gitu. Dan kalau misalnya di sisi aku kayak aku tinggal sendiri, jadi kayak nobody takes care of me except for me gitu. Jadi akulah yang bertugas untuk menjaga diri aku sendiri. Dan menurut aku kalau misalnya aku overwork dan terlalu kayak itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Cuman I always keep it in the back of my mind gitu. Kayak aku harus once in a while kayak take a rest. Karena kalau misalnya aku ambruk dan nggak ada yang jagain aku, ujung-ujungnya semuanya juga ambruk gitu. Itu aja sih menurut aku yang benar-benar harus dipikirin gitu. Dari Mas Cahyo mungkin sama work-life Oke. balance juga. Ini menarik karena saya merasakan hal yang sama. Jadi apa ya? Kalau saya pesan sih seperti yang saya alami, saya berangkat sendiri ya. Jadi kalau saya sih pesan yang misalnya sudah punya keluarga, keluarganya harus dibawa sebagaimanapun caranya gitu. Kan begitu. Kalau kemarin saya itu karena keadaan yang belum memungkinkan, jadi sampai sekarang pun keluarga saya belum bisa menyusul, kan gitu. Dan buat saya apa yang dialami Mbak Meis ini juga saya rasakan kita sendiri kita harus survive sendiri. Ketika iklimnya, culture-nya di sini semua orang lulu gue, bahkan teman kita di lab kan tadi yang diceritakan begitu kan, ini proyekmu ya kamu kan, ini saya proyek saya ya begini kan begitu. Jadi kita harus balance. Kalau enggak bisa gila. Saya itu apa ya di awal-awal itu kadang-kadang merasa apa ya, saya harus bertahan kan begitu, saya harus kuat kan begitu. Bahkan dulunya saya nggak pernah lari sejak SD, kalau nggak salah terakhir itu SD atau SMP yang rutin lari. Sekarang saya di Jerman tuh saya lari demi menjaga apa ya kebugaran fisik. Olahraganya itu saya seringkan. Karena apa? Bekerja terus, itu pikirannya capek. Kalau tubuhnya kita nggak kuat, itu juga. Jadi pola hidupnya menjadi malah lebih sehat. Dulunya makan nasi 3 kali sehari, sekarang sehari sekali aja sudah berat, ya kan? Lari olahraga itu yang tadi saya ceritakan, lari. Dulunya saya nggak pernah lari, terakhir itu kapan? Saya sudah lupa lari terakhir itu kapan. Di sini saya bisa lari seminggu sekali, seminggu 2 kali kan begitu dengan olahraga. Pokoknya menjaga supaya balance antara fisik dan fisikis. Jadi dua-duanya ini penting. Karena apa? Kalau kita kerja kita nggak bisa fokus juga sama aja. Karena fokus itu penting. Dan ini kita ngomongin bukan cuma durasi 1 jam, 2 jam. Tapi selama kita waktu bekerja itu kita harus bisa menyelesaikan apa-apa. Yang dibilang Mbak Messi tadi orang Jerman efektif, tadi kan sudah saya ceritakan di awal kan. Mereka nggak ada yang nunggu ngapain 5 menit ya ini selnya, timer kita ngapain, mainan handphone nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi. Orang Jerman itu nggak pernah lihat handphone kan begitu. Saya jadi seperti itu sekarang. Jadi apa ya, nggak lihat media sosial, nggak lihat handphone kalau nggak pas istirahat itu sudah kayak jadi kita kerja ya kerja kan begitu. Habitnya culture-nya begitulah, sudah mengikuti lah. Meskipun banyak yang tadi saya bilang culture shock yang saya nggak bisa itu tadi, yang dibilang direct, orang selalu bilang direct di sini nggak ada yang muter-muter kan begitu. Oke, baik. Tadi sarannya aplikatif banget ya, bisa applicable banget. Jujur itu ngena banget di aku. Apalagi sekarang pandemi kan, kayak aku udah 3 semester di rumah terus dan jujur aku gampang capek. Jadi mungkin itu gara-gara mungkin aku ngelihat layar laptop terus kuliah ngelihat laptop terus, ke kampusnya dikit, terus nggak gerak di rumah terus kayak gitu. Jadi gampang capek gitu.
Jadi seperti yang dibilang Mas Cahyo tadi, kalau kita kerja tapi nggak fokus, apa gunanya? Kayak gitu kan. Oke, aku benar-benar enjoy banget udah bisa mewawancarai narasumber-narasumber kita ya. Tapi mungkin sekarang kita masuk sesi tanya jawab karena kita ingin membuat webinar ini seinteraktif mungkin. Aku juga membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya ke narasumber-narasumber kita. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan mungkin yang diunek-unek itu bisa disampaikan antara melalui link yang udah dikasih sama tim teknis tadi di Frakiets yang sekarang akan kubuka, atau nanti kalau teman-teman mungkin kayak aduh nggak bisa diungkapkan lewat ketikan nih, harus lewat kata-kata, harus bilang langsung kayak gitu, itu juga bisa kita ngebuka open mic. Cukup teman-teman kalau ngelihat di Zoom itu ada reaction kalau nggak salah, iya reaction, terus ada angkat tangan kalau dalam bahasa Jermannya Handheben. Nanti kita kayaknya bakal ngelakuin selang-seling aja deh. Jadi pertama kita ngelihat pertanyaan yang paling di-upvote di Frakiets, terus kita bakal switch kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya direct langsung, itu silahkan. Jadi mungkin kita lihat dari yang most upvoted dulu di Frakiets. Bentar, aku ganti dulu. Oke, sip. Ini ada pertanyaan pertama dengan 5 upvote nih ya. Lebih baik kontak profesor dulu, baru daftar universitasnya, atau langsung daftar ke universitasnya aja? Tadi kayaknya udah partially terjawab, tapi boleh mungkin diperjelas lagi. Mungkin aku persilakan Mas Cahyo dulu untuk menjawab. Oke, kalau buat saya, tadi yang saya bilang, profesor itu penting, jadi mending profesornya dulu, karena universitas pasti mau nerima, bukan pasti ya, jadi karena profesor itu punya posisi yang penting, mereka akan menganggap itu penting. Tapi kalau universitasnya kebalikan, nanti profesornya nggak mau, kan bisa begitu, prosesnya akan lebih lama. Tapi kalau profesornya sudah mau, karena profesor itu punya grup riset sendiri, itu lebih mudah. Jadi ketika profesornya mau, kamu pasti punya tempat. Kamu pasti punya tempat atau posisi di dalam lab. Tinggal kalau universitas itu nanti tinggal masalah administrasi saja. Itu. Berarti deketin dulu ya profesornya. Ya, itu paling penting. Kalau dari Mbak Messi, dari Kak Messi ada pengalaman yang sama juga? Iya kok, setuju gitu. Kalau misalnya selama ini, kalau misalnya aku kan karena master tesis aku udah di sana dan aku udah kenal sama profesornya gitu. Tapi kalau misalnya yang lain yang datangnya pas lagi S3 doang, mereka biasanya kayak mereka dari awal udah tahu kayak bidang yang mereka interested apa, terus mereka ngeliat profesornya siapa, terus habis itu mereka langsung kirim aplikasinya itu langsung ke profesornya, terus ntar kirim ya I don't know kayak CV segala macam, terus habis itu diundang ke interview, terus profesor itu baru kayak bilang oke, we'll take you. Nah, kalau misalnya udah, mereka baru enroll di universitasnya, begitu. Sip, semoga udah terjawab ya ini pertanyaannya. Terus aku ngeliat di chat, mungkin teknis bisa confirm belum ada yang angkat tangan ya. Jadi mungkin kita balik lagi ke Frakiets. Ini ada dengan nah ini dengan 2 upvote, apakah semua PhD student diharapkan bisa bahasa Jerman meskipun kuliah, atau tesisnya nanti berbahasa Inggris? Mungkin dari Kak Messi dulu. Nggak harus bisa bahasa Jerman kalau misalnya di sini. Biasanya kalau misalnya the research groups itu, kalau di tempat aku kita memang mostly pakai bahasa Inggris dan tesisnya itu bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggris, tapi kayaknya semua yang kalau misalnya dari foreign students mereka milihnya bahasa Inggris. Cuman menurut aku bahasa Jerman itu bisa jadi beneficial untuk dipelajari supaya mungkin kalian juga bisa lebih connect ke orang-orang di sekitar kalian aja sih. Kayak ada kayak semacam extra point gitu kalau misalnya kamu bisa bahasa Jerman. Begitu. Oke, tapi sehari-hari kan tadi kami sih juga sempat bilang kalau
kebanyakan yang diterima di program kakak yang jadi yang bekerja di bawah dosennya kakak itu kebanyakan orang Jerman kan. Itu apakah interaksinya lingkungannya lebih banyak bahasa Jerman atau internasional atau bahasa Inggris gitu? Memang sih kebanyakan orang Jerman, cuman kalau student yang lagi kayak tesis S1 atau S2 itu banyak yang internasional, kayak dari berbagai negara, misalnya dari Cina, dari India gitu, dan mereka nggak bisa bahasa Jerman, cuma bisa bahasa Inggris. Dan kalau misalnya di aku, karena mereka tahu aku bisa bahasa Jerman, jadi kita biasanya sehari-hari ngomong bahasa Jerman, aku ke profesor juga ngomong bahasa Jerman, dan itu kan lingkungan rumah sakit ya, jadi kayak emang mostly kalau sama dokter-dokter atau sama nurses gitu pasti bahasa Jerman. Cuman setiap kayak ada orang yang English speaking comes to the scene, kita langsung switch biasanya, langsung kayak oke, bahasa Inggris gitu. Itu kayak no question sih. Pasti kita selalu respect orang bisanya kayak lebih merasa di-included kayak gimana gitu, dan kita langsung switch bahasa yang kita pikir bakal lebih comfortable untuk semua orang di situ gitu. Mungkin kalau dari Mas Cahyo beda, nggak tahu. Iya, lingkungannya tadi Mas Cahyo bilang sangat internasional ya. Iya, jadi kalau di tempat saya bahasa Inggris, dan ada peraturan bahwa ngomong di lab harus pakai bahasa Inggris. Bukan apa-apa, karena kalau mereka semua pakai bahasa daerahnya sendiri-sendiri itu kacau. Jadi saling curiga, ini ngomongin saya ya kan begitu. Nah, akhirnya dibuat kesepakatan bahasa di lab itu bahasa Inggris. Jadi ketika kita bahas artikel, kita progress report itu kita ketemu, semuanya harus pakai bahasa Inggris. Begitu. Jadi bukan cuma disarankan pakai bahasa Inggris, tapi bahkan sudah tertulis ya di peraturan kalau di lab pakai bahasa Inggris untuk menghindari kayak gosip-gosip gitu kan, kayak iya nih orang ini kayak gitu. Bahasa Inggris gitu. Tapi untuk kemampuan bahasa Jerman buat saya itu juga penting, karena tadi saya bilang saya tidak bisa, kecuali yang untuk percakapan sehari-hari cuma tanya harganya berapa, yang hal-hal yang seperti simple lah. Yang untuk hidup itu ya saya belajarnya di sini sih, tapi itu penting juga. Jadi mungkin bahasa Jermannya cukup ya untuk survive, misalnya pesan makanan atau belanja-belanja gitu ya. Iya. Tapi Sons programnya internasional dalam bahasa Inggris. Iya. Iya. Oke, sip. Ini aku coba lihat lagi ya di Zoom. Ini belum ada yang mengajukan angkat tangan. Jadi kita mungkin balik lagi ke si Frakyets. Bentar, aku ganti tab dulu. Oh, tadi udah di-share screen ya Frakyetsnya. Oke. Ini ada pertanyaan, apakah ini mungkin untuk, ini bisa berlaku untuk dua-duanya sih. Apakah beasiswa atau gaji dari kampus untuk S3 itu bisa untuk menghidupi keluarga dan anak? Ini kayak Mas Cahyo dulu deh. Ini pertanyaan sangat berat itu. Kalau kita bilang cukup itu relatif ya. Kalau kita bilang cukup itu relatif, cukupnya seberapa kan begitu. Bisa itu bisanya seberapa kan begitu. Agak susah ya ngomongnya cukup atau tidak. Kalau bagi saya itu tidak cukup gitu loh. Karena beasiswa saya ini mensyaratkan tunjangan keluarga itu kalau keluarganya ada di negara yang sama. Maksudnya kumpul kan begitu. Tapi dengan posisi keluarga saya yang tidak ada di sini, itu saya tidak mendapatkan tunjangan itu. Dan itu kan buat saya lucu, sama-sama punya keluarga kan, kenapa tunjangan keluarganya nggak dapat? Dan itu membuat saya merasa tidak cukup kan begitu. Tapi sekali lagi saya bilang cukup itu relatif. Jadi mungkin kalau bawa keluarganya ke Jerman itu bisa dapat tunjangan lebih? Iya, bisa dapat tunjangan lebih. Tapi ya dengan apa saya bilang, kalau dengan keluarga di Jerman ini kan nggak bisa ya seperti di Indonesia kita satu kos terus keluarga bareng, itu nggak bisa. Ada peraturan bahwa misalnya satu rumah itu berapa orang itu harus berapa kamar. Jadi nggak bisa kita mikir nanti satu keluarga kumpul di rumah kecil satu kamar, gitu nggak boleh. Kan di Jerman ada peraturan begitu. Jadi bahkan kalau kita mencari yang sesuai dengan peraturan itu kan harganya juga lain lagi.
tempat sewa, tempat kos yang sesuai misalnya 2 kamar nih atau 3 kamar nih. Ya, itu nggak cukup untuk sewa rumahnya aja mungkin sudah tidak cukup begitu loh. Cuman ya itu yang ada di peraturan seperti itu, di beasiswa seperti itu juga. Tapi kalau kalian bukan S3, misalnya mau mengambil S1 atau S2, itu ada kemungkinan bisa bekerja part-time atau bekerja di tempat lain. Tapi kalau seperti Mbak Messi juga bilang tadi, kalau S3 nggak mungkin karena hidup kita ada di lab. Kita fokus di situ, kita nggak mungkin bisa kerja. Ya bisa kerja malam, misalnya kamu mau kerja jam 11 malam sampai jam 5 pagi, boleh, bisa. Tapi nanti selain itu kamu di kampus. Iya. Mungkin juga mau point out juga kayak walaupun dulu aku waktu S2 juga kerja gitu di perusahaan, gaji yang aku dapat dari S3 ini lebih besar gitu. Jadi apa namanya, dan dulu juga aku ada di posisi yang aku harus ngebantu keluarga di rumah juga. Tapi mungkin kalau misalnya dibilang kayak menghidupi gitu, itu menurut aku sih seperti Mas Cahyo ya, tidak cukup gitu. Nggak cukup, cuma bisa kayak mungkin ngasih duit jajan atau kayak gimana. Dan pas sekarang S3 juga kayak aku nggak bisa bilang kayak aku menghidupi keluarga aku dengan kayak secara sepenuhnya gitu. Tapi satu poin yang mau aku tekankan juga yang mungkin tadi belum dibahas gitu, beda dari kalau misalnya yang seperti beasiswa gitu. Kalau misalnya yang seperti aku yang mendapatkan biaya dari universitas itu biasanya beda-beda gitu gajinya. Kayak ada posisi yang setengah, ada yang 65%, ada yang 100%. Nah, yang kebetulan aku dapat karena aku di Fakultas Kedokteran, memang itu peraturannya itu aku cuma dapat 50% gaji. 50% gaji itu untuk aku sendiri aja, menurut aku itu ya cukup sih, cukup, tapi mungkin tidak bisa yang kayak aku tiap bulan gitu jalan-jalan kemana yang mahil-mahil gitu, nggak bisa gitu. Kayak menurut aku untuk dengan lifestyle aku sekarang sudah cukup bisa untuk membayar rumah, asuransi, makanan, dan tabungan, dan juga kirim ke rumah gitu. Ini yang 5 yang menurut aku komponen paling penting banget. Cuman kalau misalnya mungkin kalian suatu hari mendapatkan yang lebih, misalnya kayak 65% atau 100%, menurut aku apalagi 100% itu most likely cukup sih. Tapi itu juga relatif ya, tergantung dari lifestyle yang kalian ingin punya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya yang bertanya. Terus sekarang aku ke Zoom lagi. Terus ngelihat, ini kayaknya pada malu-malu nih. Nggak ada yang mau open mic langsung. Jadi mungkin kita balik lagi ke Frakiats. Mungkin teknis bisa... Wah, ini panjang banget nih. Selamat siang, Kak. Saya mau nanya bagaimana caranya untuk bisa mendapat PhD position di Jerman. Jalur pertama yang kita harus lakukan, apakah harus kontak Prof? Ini sepertinya sudah dijawab ya tadi. Kayak mungkin step pertama yang paling penting itu kontak profesor dulu, karena istilahnya admission dari profesor itu penting banget ya tadi, kalau nggak salah. Jadi meskipun kampusnya misalnya nggak tahu orangnya, tapi profesornya nerima, kayak gitu, langsung dimasukin. Tapi sebaliknya, kalau kita daftar langsung ke kampusnya, kayak ini mau di-assign ke profesor siapa, gitu ya? Kalau nggak salah. Oke, sip. Ini berarti udah, tadi ada, bentar. Lalu, bisakah kakak sharing bagaimana PhD life in reality? Apakah masih ada waktu luang untuk social life? Tadi kalau nggak salah, Kak Maisie kayak ngelis hobi-hobi gitu. Terus kemarin sempat juga ditanyakan, iya aku ngelis hobi-hobinya biar nggak kelihatan no life banget. Nah, dari hobi-hobi itu masih berjalan nggak, Kak? Waktu sibuk-sibuknya nih research PhD? Kalau misalnya aku bisa kayak menggambarkan workload PhD aku, itu tuh suka kayak begini, kayak anggaplah ini kayak 50% belastung, stres 50% gitu. Ini begini. Nah, kalau misalnya ada kongres atau deadline paper, dia naik begini, gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah di sini, tentunya tidak ada waktu luang lagi. Nah, di situ biasanya aku udah hobi keluarin dulu, entar
Nah, tapi kalau misalnya udah selesai, deadline-nya udah aku kirim, udah aku submit, nah turun lagi. Nah, kalau misalnya udah turun di sini, aku langsung kayak, oke, this is time for me buat kayak invest di hobi-hobi aku gitu, biar nggak stres. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang, kemarin juga aku sempat hilang kayak 1 bulan gitu karena workload-nya banyak banget. Cuman karena kemarin deadline-nya udah kekirim, jadi sekarang aku udah agak sedikit santai dikit. Dan jadinya begini sih, karena aku kan kerja tuh biasanya mulai dari jam 8.30 sampai jam 6 sore gitu, itu yang udah pasti fix. Kalau misalnya deadline, bisa stay sampai jam 12 malam gitu. Cuman karena sekarang enggak, jadinya aku pulang jam 6, terus abis itu pas pulang itu aku ikut kelas, kelas ya misalnya kayak apa tadi MMA gitu, terus abis itu masih sempat makan, dan itu juga cuman kalau misalnya dalam seminggu itu 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Jadi Senin sama Jumat aku olahraga, nah sisanya Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya aku di rumah melakukan hal-hal yang lain, misalnya kayak nulis atau kayak main biola gitu yang menurut aku penting banget. Aku sering kayak kalau misalnya aku lagi kerja, terus abis itu aku pulang tuh udah mikir, sampai rumah mau main biola gitu misalnya. Nah udah. Nah Sabtu Minggu itu hari yang dimana kalau nggak ada deadline, aku nggak kerja sama sekali. Aku nggak kerja sama sekali. Sabtu itu waktu yang aku pergunakan untuk mengembangkan interpersonal relationship. Wah, gila. Gimana tuh Kak contohnya? Contohnya adalah aku ketemu teman-teman aku gitu. Biasanya teman-teman aku mungkin agak tahu ada di sini atau enggak. Cuman mereka semua juga tahu gitu. Aku Senin sampai Jumat itu aku gone. Nggak ada buat mereka. Nah, kalau misalnya Sabtu ini aku meluangkan waktu untuk ketemu teman-teman aku di sini. Gitu. Dan di situ aku benar-benar kayak go all out gitu ya sama mereka, kayak makanlah di luar, shopping, quality time, masak-masak atau apa. Dan hari Minggu itu biasanya antara aku masih sama mereka atau enggak aku kayak benar-benar di rumah kayak melakukan chores gitu, bersihin rumah, laundry dan macam-macam. Gitu. Mantap, kelihatan banget ya work life balance-nya. Tadi Mas Cahyo juga sempat bilang, apa ya, kalau mulai sampai Jerman itu udah kepikiran kayak, wah aku harus fit nih, aku harus fokus, terus mulai lari. Nah, itu apakah ada waktu yang disisihkan untuk lari, jadi larinya rutin kayak gitu, atau mungkin kayak Kak Messi tadi, kayak ketika workload-nya banyak, kayak mungkin hari ini nggak lari dulu deh, atau tetap memaintain lari-larinya itu. Gimana Mas Cahyo? Kalau saya agak situasional ya, tapi apa ya? Kalau ketika kita punya namanya deadline ya, itu joke-nya profesor saya itu dead, kalau kamu melewati lainnya ya kamu dead gitu kan berarti. Makanya namanya deadline begitu. Kalau kamu melewati lainnya kamu dead itu. Makanya di sini ketika orang udah bilang deadline-nya begitu, nah berarti kita bekerja mati-matian. Dan yang dibilang Mbak Messi tadi benar, kita nggak ada namanya Sabtu Minggu pagi sore malam, nggak ada. Kalau namanya deadline ya deadline. Sebelum itu harus sudah selesai. Tapi kalau deadline sudah selesai, kita punya waktu luang, kan begitu. Sabtu Minggu, kalau pas kerja di lab dan banyak, itu yang namanya Sabtu Minggu tetap masuk. Kita butuh hasil kan, ketika kita ada progress report, presentation, kita harus ngasih hasil. Ketika kita nggak ada hasil, ya sama aja. Makanya ketika sudah mendekati itu namanya social life itu di PSD itu nggak ada kayaknya. Cuman ketika itu sudah terlewati, kita punya waktu luang biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Cuman itu pun nggak semuanya bisa digunakan kan begitu. Kadang kalau di tempat saya kita punya giliran untuk bersih-bersih rumah kan begitu hari Sabtu. Pas hari libur kita bersih-bersih rumah kan begitu. Nah, untuk membuat jadwal yang itu sangat susah, dan akhirnya kita bisa bikin pola, kadang-kadang bikin pola. Hari kerja misalnya kita kerja nih dari jam berapa? Kalau Mbak Messi tadi sudah teratur ya, 8.30 sampai jam 6 gitu. Misalnya saya punya jam kerja sendiri kan begitu. Nanti saya jam olahraganya jam berapa? Saya harus jalan lah. Paling enggak kalau saya nggak lari, saya harus jalan keluar, karena kalau saya bekerja di depan komputer 12 jam sampai 14 jam sehari,
saya nggak jalan itu tulang punggung nggak enak sama sekali. Makanya tetap selesai kerja 15 menit sampai setengah jam harus jalan keluar, kan begitu. Kalau masalahnya cuman kalau cuacanya nggak memungkinkan, seperti sekarang ini ya agak mendung. dingin terus mendung, nggak ada panas, aduh ya sudah. Kadang-kadang kita tunda kan begitu. Asal nggak hujan, kalau saya tetap jalan. Kalau tidak, tubuh itu nggak bergerak juga nggak bagus gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita udah agak kebablasan dikit waktunya. Jadi mungkin aku bakal nutup pakai pertanyaan terakhir. Ini barusan aja ada pertanyaan yang, ini ada orang yang angkat tangan. Bentar. Mas Faris, mungkin. Ya, terima kasih narasumber udah menyampaikan jawaban-jawaban yang sangat bagus. Boleh minta emailnya nggak? Saya mau tanya-tanya lagi langsung ke emailnya aja deh gitu. Boleh dong. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Entar dikirimin aja kali ya di chat. Bentar. Terima kasih banyak narasumber terbaik ya pokoknya. Inspirasi kita semua. Mantap. Iya dong. Mantap. Nih ya, dikirim tuh. Sampai tadi di presentasinya ada tuh kontaknya itu. Iya, sebenarnya ada di presentasinya. Iya. Nanti mungkin kita juga bisa ngasih file presentasinya. Gimana teknis? Kalau mau sih. Ini ada orang yang angkat tangan lagi. Ini yang paling terakhir deh. Ini beneran terakhir banget. Gara-gara tadi yang angkat tangan dikit kan, sekarang udah ada satu yang angkat tangan, jadi semuanya berani. Tapi sayangnya mohon maaf banget, ini waktu kita udah sedikit mepet. Jadi mungkin aku bakal nerima pertanyaan terakhir tadi dari siapa ya tadi? Kok tangannya turun ya? Halo, Mas Marcelino, silahkan. Halo. Iya, halo. silakan. Balik lagi ke tema work-life balance nih. Nah, kalau misalnya kan pas S3 atau PhD kan sibuk gitu. Terus kalau udah semuanya udah kelar, mungkin kadang-kadang kayak kejadiannya kayak teman-teman udah lupa bahwa gua itu atau yang PhD itu ada gitu, masih hidup gitu. Itu gimana cara siasatinnya? Soalnya ya hampir mirip yang gua alami gitu. Gak ada yang ngajak ini dan itu gitu. Kalaupun waktunya luang tapi ya nggak ada siapa-siapa gitu. Terima kasih. Gimana tuh? Mungkin lebih ke masalah apa ya? Networking ya. Gimana kalau kita sibuk banget Betul, networking di luar uni gitu, di luar universitas gitu. Oke. Gimana? Ada saran mungkin? Ini maksudnya bersama teman-teman begitu atau gimana? Betul. Oh, oke. Ya itu sih kayaknya kalau misalnya case-nya ini ya, kalau misalnya benar-benar kayak sibuk banget sampai selama S3 itu juga nggak ada waktu untuk teman-teman begitu kan ceritanya. Betul. Atau dalam case ini aku lihat secara umum lah gitu istilahnya. Oke. Kalau misalnya aku sih personally gitu, apalagi di sini banyak banget aku sering ketemu kayak case di mana orang-orang menghilang gitu. Banyak teman-teman aku di sini yang menghilang, tapi gimana ya, kita tuh semuanya mahasiswa rantau gitu di sini. Take care of each other. Kalau misalnya sampai ada menghilang, tolong ditanyakan kayak are you okay, are you still alive gitu. Jangan sampai orang-orangnya menghilang gitu. Di sini juga kayak ini tugas aku juga untuk ngetok-ketokin orang gitu, masih hidup nggak gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai menghilang. Tapi kalau misalnya memang harus menghilang gitu dan mau reach out, menurut aku sih pasti orang-orang akan menerima lagi sih, nggak mungkin yang kayak lo hilang udah gue nggak mau temenan sama lo lagi gitu. Kayak itu mungkin datangnya harus dari lo sendiri gitu, kayak ya sorry gue kemarin kayak benar-benar too much gitu, tapi I'm back, kayak I'm here again gitu. Kayak mungkin kita harus menginisiasi gitu, ayo kita ketemuan melakukan hal bersama gitu, atau kayak catch up gitu. Kayak menurut aku nggak ada orang baik yang bilang kayak nggak males gitu sih menurut aku. Dari Mas Cahyo sendiri, gimana caranya
membuat dan memaintain koneksi selama sibuk banget nih di PhD? Kalau saya sih, saya melihat orang-orang yang ada di sini kan sudah berpikir secara dewasa ya. Jadi kalau orang tidak datang atau tidak bisa itu bukan mereka tidak mau, tapi memang benar-benar tidak bisa gitu. Dan kalau orang bisa datang di acara kita, misalnya kita membuat acara orang datang, itu kita sangat menghargai karena mereka meluangkan waktu kan begitu. Jadi kita sama-sama aware bahwa di sini kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar, punya kerjaan yang banyak, load pekerjaan yang nggak selesai-selesai, tapi kalau kita sampai bisa meluangkan waktu itu sangat bagus dan sangat bisa dimaklumi ketika mereka juga tidak bisa begitu. Tapi kalau saya agak beruntung karena saya kebetulan flatmate itu juga orang Indonesia semua, jadi nggak bingung juga, nggak ada teman juga untuk ngobrol kan begitu. Cuman saya bisa bayangkan kalau yang di teman-teman yang nggak ada sama sekali teman, terus punya perkumpulan tapi nggak pernah datang, terus nggak punya koneksi gitu kan, bisa stres juga itu. In the end of the day, kalau misalnya kita sendirian di sini terus tiba-tiba kita sakit dan nggak ada keluarga, kan biasanya yang take care kita teman-teman ya gitu. Teman-teman ya. Try hard gitu, jangan sampai hilang banget gitu. Kayak mungkin kayak explain to them kayak gue lagi kayak workload gue terlalu stres gitu. Please check up on me. Kayak kenapa gue mungkin nggak bisa datang tapi gue masih hidup, tolong gitu, kayak gimana gitu. Itu yang aku bilangin juga ke teman aku gitu. Kalau misalnya aku 3 hari nggak bilang apa-apa, tolong diketok gitu. Oh, memastikan keadaan ya. Siapa tahu kenapa gitu. Betul. Oke. Mungkin that's all. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan. Sayang banget nih. Aku tahu teman-teman banyak banget pertanyaan. Aku juga lagi ngelihat form di Frakiats ini masih banyak pertanyaan, tapi tadi teman-teman udah lihat di chat, di situ ada narasumber udah memberikan email, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauh, bisa kan ya, Kak, di email-email? Sip, oke. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah bergabung di webinar. Akhirnya kita udah di penghujung acara. Aku mewakili seksi acara untuk webinar series PPI Berlin Brandenburg mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada narasumber juga yang udah baik banget untuk nge-share story-story mereka, pengalaman-pengalaman mereka, seru banget. Terus makasih juga bagi teman-teman pendengar setia yang sebelum-sebelumnya udah berpartisipasi di webinar series ini. Dan kembali lagi untuk mengikuti webinar series kami yang terakhir ini, di screen di layar peserta sudah ada sosial media kami, PPI Berlin TV, terus ada podcast kami di Spotify, To Be Talk, terus ada Instagram kami PPI Berbrand. Tadi aku ngelihat ada di awal banget ada peserta yang nanya tentang Ausbildung. Untuk ngebahas Ausbildung itu kita udah pernah bahas. Kita udah pernah mengadakan webinar series juga, yang kedua kalau nggak salah, webinar series kedua tentang Ausbildung, itu semuanya juga udah dibahas dan bisa dicek di PPI Berlin TV, di channel YouTube kita. Oke, udah cukup begitu. Terus tadi ada QR Code, scan untuk feedback, jadi misalnya teman-teman mau ada request topik misalnya, atau misalnya ini misalnya pembicaranya agak kresek-kresek gitu, itu kita gerna banget, kita senang banget dapat saran dari teman-teman kayak gitu. Silahkan di-scan, dan saya mewakili seksi acara untuk webinar series, izin mengundurkan diri dulu. Terima kasih atas satu periode di PPI Berlin Brandenburg yang mengesankan, dan dengan ini saya menutup webinar series untuk hari ini. Terima kasih. Makasih teman-teman. Makasih Kak Misti, makasih Mas Cahyo. Sama-sama, Gerna. Habis ini ada acara lagi.
Saya Iya. nyuci baju. Oh iya, karena weekend ya. Tadi juga Kak Messi juga cerita kan kalau weekend itu reserve untuk apa? Kumpul bareng teman-teman, nyuci baju, laundry dan sebagainya. Mas Cahyo Betul. gimana? Oh iya, ini ada teman-teman nih yang bagi teman-teman yang mau on cam bisa banget. Jadi ini untuk keperluan dokumentasi. Siapa tahu ada teman-teman yang mau nge-share pengalaman kita di sini dalam webinar ini bisa on cam terus kita foto bareng. Jadi silakan yang bisa on cam bisa on cam. Ini udah ada Mas Taki, yang Mas Raffi Takiuddin yang on cam. Ada Twibbonnya juga tuh Mas Taki. Nah, udah ganti sekarang. Sip. Oke, mungkin kita tunggu bentar lagi ya sampai banyak yang on cam di sini, terus kita foto bareng.